Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabadu, syukur kepada Allah SWT pada kesempatan kali ini dapat bermajelis ilmu. Kita akan membahas tentang parenting ya, bagaimana mendidik anak, merujuk kepada kisah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mulai dari surat Luqman ya, ayat 12 ya, kita dapati kisah yang menerangkan tentang konsep mendidik ya anak di dalam Al-Quran ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman ya, yaitu agar bersyukur kepada Allah, dan siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia telah bersyukur kepada dirinya sendiri, dan siapa yang tidak bersyukur, kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, dan seterusnya. Kita coba ambil intisarinya ya dalam rangka mendidik ya, atau konsep mendidik, di mana dijelaskan bahwa kunci sukses pendidikan keluarga itu adalah hikmah ya. Hikmah di sini bermakna kebijaksanaan, di mana hikmah penerapannya adalah orang tua dapat membimbing ya anak-anaknya secara tepat dan benar. Pendidikan keluarga ini juga diperintahkan ya di dalam surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya ayat ini menegaskan bahwa tugas pendidikan atau yang berkewajiban mendidik anak itu adalah kedua orang tuanya. Adapun guru dan ustadz-ustadz yang ada itu membantu ya, berdakwah, mentarbiyah umat, orang yang memilih profesi itu ya, maksudnya menyebarkan agama dan mendakwahkan ya, syariat Islam ke seluruh umat, termasuk melalui pendidikan formal. Karenanya tetap saja yang akan dihisab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi adalah kedua orang tuanya. Nanti di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan. Karena itu para orang tua, para wali santri tidak boleh terlena, tetap ya setelah disekolahkan ke sekolah Islam, bahkan sekolah yang maksimal waktu ya pembelajarannya, agar tidak terpengaruh ya setelah pulang dari sekolah itu
diminimalisir ya, berinteraksi dengan lingkungan yang bila mana lingkungannya tidak baik ya, atau tidak kondusif untuk menumbuhkan iman ya, maka lebih baik di sekolah full day atau mondok bila anaknya sudah siap. Imam Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan hikmah ya. Laqad atayna Luqmanal hikmah. Hikmah di situ yang diberikan Allah kepada Luqmanul Hakim ya. Itu maknanya adalah ilmu yang bermanfaat sebagai petunjuk untuk beramal. Berarti apa? Ilmu yang fardhu ain tentunya, yang paling bermanfaat, yang memiliki kedudukan utama harus dipelajari adalah ilmu fardhu ain, ilmu akidah, ilmu ibadah, dan ilmu pensucian jiwa. Kemudian juga menurut Al-Jurjani, hikmah itu maknanya ilmu tentang hakikat sesuatu sebagaimana mestinya dan aplikasinya sesuai tuntunannya. Maknanya ini juga ilmu syariat ya, yang paling wajib dipelajari ya. Rohib al-Isfahani menafsirkan hikmah itu sebagai sesuatu yang benar dengan ilmu dan akal. Sesuatu yang benar dengan ilmu dan akal. Maka ketika ditinjau dari tinjauan dari sisi manusia, menurutnya hikmah bermakna pengetahuan ya akan segala yang wujud dan berbuat kebaikan kepadanya. Atas semua definisi hikmah tersebut di atas, Prof. Syed Naqib Al-Atas membuat rumusan bahwa hikmah menurut beliau adalah syarat lahirnya tindakan yang benar atau adab ya. Ya semacam ilmu yang diberikan oleh Allah ya, hadiah ya, langsung di orang yang sangat dekat dengan Allah itu sangat mungkin dia memperoleh hikmah ini yang bermakna pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah. Karena apa? Karena ketinggian ilmu dan takwa dari orang tersebut ya. Sehingga Allah berfirman wattaqullah, dengan syarat ketakwaannya, wa yu'allimukumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 282 jelas wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah ini. Maka orang tua, guru ya, ini syarat mutlaknya harus bertakwa ya. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga memungkinkan pada akhirnya Allah memberikan hikmah ya, memberikan hikmah sehingga orang tua, guru berhasil dalam mendidik anak. Kita paham bahwa karakter anak meskipun satu rahim ya, beradik kakak satu ibu, ini berbeda-beda, apalagi dalam sebuah lembaga pendidikan, pesantren atau sekolah Islam, santrinya sangat beragam ya. Oleh karenanya ketakwaan seorang guru ya, pengasuh ya, seorang ibu ya, seorang ayah, ini mutlak harus dimiliki ya. Tinggal seberapa kuat ya kesungguhan mujahadah meraih takwa itu. Apabila sudah termasuk orang-orang yang bertakwa, muttaqin, maka boleh ya berharap bisa memperoleh hikmah. Yang hikmah itu menjadi manfaat atau sebab keberhasilan dalam mendidik anak-anaknya atau santri-santrinya.
Hadirin adab ya menurut Prof. Naqib Al-Atas itu beliau rinci ada 2 ya. Yang pertama ilmu mengenai hakikat kedudukan segala yang ada yang berbeda hierarki secara fisik, intelektual, spiritual. Yang kedua, pengamalan ilmu. Nah, meletakkan segala yang wujud yang berbeda hierarkinya itu sesuai dengan tempatnya. Ketika kondisi itu terwujud, itulah keadilan. Ya, adab ini ilmu yang benar. Kita letakkan ilmu itu secara tepat ya. Bagaimana adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada makhluk yang lain. Ada juga termasuk kepada alam. Itulah mengapa adab itu basis nilainya adalah agama Islam. Bukan akal manusia semata, harus ada basis agama. Ya, sebagaimana yang terkandung dalam istilah karakter yang cakupannya universal ya. Karakter Allah, diri sendiri, keluarga, ilmu, bahasa, lingkungan, dan lain sebagainya ya. Tidak sebatas hubungan baik adab secara sederhana, simplifikasi, dipahami sopan santun, bukan. Adab itu luas, dimeletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai harkat dan martabat kedudukannya. Prof. Hamid juga kemudian meringkaskan bahwa definisi adab itu iman, ilmu, dan amal. Jadi ketiganya ini harus ada, baru dikatakan beradab. Nah, orang tua bisa bertakwa itu pasti harus memiliki iman, ilmu, dan amal ya. Karena takwa tidak cukup hanya sekedar keyakinan di lisan atau di hati, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan, di mana yang umum definisi takwa itu apa? Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Hadirin Allah, Al-Atas juga menjelaskan bahwa untuk bisa beradab bisa pula melalui bimbingan manusia dengan belajar ya, kemudian berpikir,